Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Ma ba'du. Mahasiswa program mata kuliah Ilmu Fikih rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan kali ini, yakni pada pertemuan ketujuh, saya bisa menyapa Anda kembali di perkuliahan Ilmu Fikih yang sekarang sudah masuk materi ke-6, yakni tentang kaidah-kaidah fikih atau kelompok tugas daripada kelompok 5, yakni tentang kaidah-kaidah fikih. Bahasan kaidah fikih ini saya masukkan agar Anda juga bisa memahami sebelum nanti masuk kepada intinya. Kalau nanti ada materi tentang kaidah fikih, Anda sudah punya gambaran apa itu terkait dengan kaidah fikih, karena itu sebenarnya juga berketerkaitan dengan fikih. Jadi fikih ini ada sebenarnya tiga piramida ya, segitiga piramida. Jadi yang pertama adalah usul fikih, kemudian menjadi fikih, dan fikih kemudian dirumuskan menjadi kaidah fikih. Sehingga usul fikih itu asal daripada fikih, sementara fikih itu produk, dan kaidah fikih itu adalah untuk memudahkan kita menghafalkan fikih. Ibaratnya kaidah fikih itu adalah rumus-rumusnya. Baik, untuk mempersingkat waktu akan saya jelaskan terkait dengan kaidah fikih ini. Jadi ini ya. Kaidah-kaidah fikih. Baik, bahasan di sini sebenarnya ada dua, cuma agak panjang ya. Pertama terkait dengan pengertian kaidah itu sendiri, dan yang kedua adalah terkait dengan macam-macam daripada kaidah fikih ya. Nah, apa bedanya kaidah usul fikih sama kaidah fikih? Kalau kaidah usul fikih itu kaidah untuk istimbatul ahkam, yaitu menggali hukum. Sementara kalau kaidah fikih itu kaidah yang sifatnya untuk memudahkan kita melacak hukum yang sudah diijtihadi. Ya, melacak hukum yang sudah diijtihadi. Jadi rumus sebenarnya, rumus untuk mengantarkan kepada produk. Jadi kalau kaidah usul fikih itu adalah kaidah bagaimana menggali produk. Setelah menjadi produk yakni fikih, maka kemudian karena fikih itu terlalu banyak berceceran di kutubul qadimah, nah, ya, yaitu di dalam kitab-kitab masa lalu atau literatur fikih klasik, maka kemudian dibuatlah oleh ulama rumusan-rumusan untuk memudahkan itu, yaitu dirumuskan dengan sebuah kaidah fikih. Sehingga perbedaannya, kalau kaidah usul fikih itu adalah kaidah istimbatul ahkam, menggali hukum, menggali produk hukum. Setelah jadi produk hukum, maka dibuatlah kaidah fikih. Kaidah fikih itu adalah untuk mencari produk-produk hukum itu yang bertebaran di kitab-kitab ya, sehingga susah terkadang orang menghafalkan seluruh putusan-putusan fikih yang ada dalam kitab-kitab fikih. Sehingga kalau hafal tentang kaidah-kaidah ini, nanti ada kaidah kubro. Kaidah kubro itu ada 4, ada 5. Kemudian kaidah kulliyah atau aghlabiyah itu kurang lebih ada 40 ya, 40 kaidah. Jadi kalau hafal itu insya Allah persoalan-persoalan fikih yang sudah diproduk oleh usul fikih, Anda nanti bisa mencernanya. Baik, apa itu kaidah fikih? Pengertian kaidah fikih, definisi yang pertama dikemukakan kulliyatun fi nususin mujizah tatadammanu ahkaman syar'iyatan ammatan fil hawaditsil lati tadkhulu tahta mawdu'iha. Jadi sesuatu yang bersifat universal. Sesuatu yang bersifat universal. Jadi bersifat umum, mayority ya, bukan mayority, universal ya. Nanti ada yang bersifat mayority juga, definisi yang lain. Ini kuliah itu berarti bersifat universal, semuanya masuk bagian-bagiannya dalam nas-nas ya yang mengandung hukum syar'i. Yang mengandung hukum syar'i yang umum. Jadi sesuatu yang bersifat universal dalam nas-nas yang mengandung hukum syar'i yang umum,
fil hawaditsil lati, di dalam kejadian hukum, allati tadkhulu tahta mawdu'iha, yang menjadi objek kajiannya, yang menjadi objek bahasannya. Jadi ada proposisi, jadi ada apa namanya itu, rumusan-rumusan yang sifatnya universal, yang itu terdapat pada nas, ya, pada nas. Jadi karena nanti kaidah fikih itu juga diambil dari nas, seperti al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru bimaqasidiha itu diambil dari nas innamal a'malu binniyat. Nah, itu kan sifatnya kan menyeluruh, bahwa persoalan-persoalan itu tergantung tujuannya, tergantung niatnya. Dalam nas dikatakan innamal a'malu binniyat, kan senada sebenarnya, cuma dibahasakan dengan bahasa yang lain. Dan itu mencakup hukum-hukum syar'i yang umum juga. Nah, dan kejadian-kejadian hukum yang menjadi objek bahasannya, ya, menjadi objek bahasannya. Selanjutnya ada definisi yang disampaikan juga, hukmun syar'iyyun, bahwa kaidah fikih itulah hukmun syar'iyyun fi qadiyatin aghlabiyah. Yata'arrafu minha atau yuta'arrafu minha ahkamu ma dakhala tahtaha min qadaya juz'iyyatin. Adalah hukum syar'i hukum syar'i pada suatu proposisi yang bersifat mayoritas. Qadiyah itu proposisi. Jadi kalau misalkan hukum wudu itu qadiyah namanya. Ya, qadiyah. Jadi kalau wudu dan sholat itu namanya qadiyatani, dua qadiyah. Nah, ya. Qadiyah itu ibaratnya kasus lah, kasus. Jadi hukum syar'i pada suatu kasus yang sifatnya mayoritas, yuta'arrafu minha ahkamu ma dakhala tahtaha min qadaya juz'iyatin, yang dengannya hukum-hukum yang menjadi cakupannya, ya, menjadi cakupan daripada hukum syar'i dalam proposisi yang mayoritas tadi itu bisa masuk nyatanya berupa proposisi hukum parsial, ya, berupa proposisi hukum parsial. Nah, kalau di definisi mungkin masih belum bisa dipaham nanti kalau dijelaskan seperti al-masyaqqatu tajlibut taisira, bahwa kesulitan itu bisa menarik kemudahan. Nah, di sini kan nanti banyak di bawahnya itu yang menjadi cakupannya, ya, oleh kaidah ini, kaidah yang sifatnya al-masyaqqah tajlibut taisir. Ada hukum-hukum di bawahnya yang dicakup, ya, hukum-hukum yang sifatnya juz'iyah atau parsial. Atau dalam definisi yang lain dikatakan bahwa qaidah fikih itu adalah al-ahkamul kulliyah allati tu'rafu biha ahkamul hawaditsil lati la nassa 'alaiha minal kitab wa sunnati wal ijma'i. Adalah hukum-hukum yang bersifat universal, yang dengan hukum-hukum ini seluruh hukum baru yang tidak ada rujukannya di dalam nas, baik itu Al-Qur'an ataupun As-Sunnah atau ijma', itu dapat diketahui. Ya, suatu hukum yang dengan hukum universal ini, hukum-hukum baru dapat diketahui dengan proses pentatbikan namanya, penerapan suatu kaidah kepada suatu kasus, yang kasus tersebut tidak ada landasan hukumnya baik di Al-Qur'an, hadis ataupun di ijma'. Hampir mirip dengan definisi yang disampaikan di sini, apa definisi yang disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Said Muhammad Ubadi Al-Lahaji, ya ini. Nah, ini dalam kitab Idahul Qawaid Al-Fiqhiyah, karangannya Syekh Abdullah bin Said bin Muhammad bin Abbadi, Syekh Abdullah bin Said Muhammad Abbadi Al-Hadrami As-Sahari, beliau menyatakan bahwa definisi dari qaidul fikih itu adalah qanunun tu'rafu bihi ahkamul hawaditsil lati la nassa 'alaiha fi kitabin aw sunnatin aw ijma'in. Jadi undang-undang yang dengan undang-undang ini hukum-hukum baru bisa diketahui. Hukum-hukum yang gimana? Hukum yang tidak ada nasnya, baik di Al-Qur'an, hadis, ijma' dan qiyas. Ini kayaknya definisi yang paling simpel.
Ya, jadi kaidah fikih itu adalah qanunun, ya, dapat definisi yang disampaikan oleh pengarang kitab Idahul Qawaid Al-Fiqhiyah, yakni Syekh Said bin Abdullah Abbadi bin Muhammad Syekh Abdullah bin Said Muhammad Abbadi Al-Hadrami, ya. Al-Lahdi Al-Hadrami menyatakan bahwa definisi qaidul fikih itu adalah qanunun tu'rafu bihi ahkamul hawadits allati la nassa fi kitabin aw sunnatin aw ijma'in. Itu undang-undang yang tidak ada landasan hukumnya, undang-undang yang dengan undang-undang ini hukum-hukum yang tak ada landasan hukumnya baik di Al-Qur'an ataupun hadis dapat diketahui dengan mudah. Nah, itu definisi-definisi. Banyak sebenarnya definisi yang kemudian dipaparkan oleh para ulama. Kan tujuannya definisi itu agar Anda bisa paham apa kaidah, kan, apa kaidah fikih itu. Ternyata ada yang kemudian mendefinisikan malah tambah tak paham. Ada yang kemudian dengan definisi itu kemudian bisa paham. Ya. Selanjutnya macam-macam kaidah fikih. Kaidah fikih kalau di dalam pembagiannya Syekh Abdullah Abbadi, Syekh Abdullah bin Said Muhammad Abbadi Al-Lahdi As-Sakhari ini itu membagi menjadi dua kaidah. Yang pertama adalah fil qawaidil khams allati yurji ilaiha jami'ul masail fiqhiyah, yang disebut dengan kaidah kubra. Dan yang kedua adalah kaidah kulliyah. Fi qawaid kulliyatin yatakharraju 'alaiha ma la yanhasru min as-suwaril juz'iyah. Jadi ada dua kaidah sebenarnya, kaidah besar yaitu kaidah kubra dan kaidah kulliyah. Kaidah kubra ini maksudnya kaidah pokok. Sebenarnya banyak persoalan-persoalan fikih yang dirujuk kepada kaidah kubra ini. Kaidah kubra ini ada 5. Sementara kaidah kulliyah itu kurang lebih ada 40. Apa kaidah kubra? Mari. Kaidah kubra itu adalah kaidah yang mencakup hampir seluruh bab-bab fikih. Seluruh bab-bab fikih itu dicakup oleh kaidah ini. Artinya kalau Anda mau menghafalkan seluruh bab-bab fikih, cukup hafal ini, Anda insya Allah bisa memahami. Dan bahkan bisa dikatakan banyak masalah fikih yang berlandaskan pada kaidah ini, katanya. Kaidah tersebut antara lain adalah al-umuru bimaqasidiha. Ini berawal dari hadis innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin sayankihuha fa hijratuhu ila ma hajara bih. Nah, itu dari hadis muttafaq alaih. Dari hadis itu kemudian bisa diambil kesimpulan kaidah oleh ulama pakar kaidah fikih, disebutlah dengan kaidah al-umuru bimaqasidiha, bahwa semuanya persoalan-persoalan itu tergantung tujuannya. Ya. Ini kornet itu kan. Jadi selanjutnya itu ada kaidah yang kedua adalah al-yaqinu la yazul bisak, bahwa keyakinan itu tidak bisa hilang kecuali dengan keraguan. Ya, atau ini ada bahasa lagi la yuzalu bisyak. Ada kaidah lagi al-masyaqqatu tajlibut taysirah, bahwa sungguhnya kesulitan itu bisa menarik kemudahan. Kemudian ada kaidah lagi ad-darar yuzal, bahwa mara bahaya itu bisa dihilangkan. Kemudian ada kaidah lagi al-adatu muhakkamatun, bahwa tradisi itu bisa dijadikan hukum. Oke. Nah ini jadi al-umur bimaqasidiha, bahwa segala urusan itu tergantung tujuannya. Nah,
ini contohnya seperti niat, ya. Jadi niat sholat. Nah, itu apa yang membedakan antara sholat dengan olahraga? Ya niatnya kan begitu. Oleh karena itu di sini wajiblah niat. Karena menurut kaidah ini al-umuru bimaqasidiha. Bahwa perkara itu tergantung tujuannya. Al-yaqinu la yuzalu bisyak katanya. Bahwa sungguhnya keyakinan tak bisa dihilangkan dengan keraguan. Seperti Anda punya wudu, ya. Kemudian dapat berapa jam, kemudian apakah saya punya wudu atau tidak? Menurut kaidah ini Anda tetap punya wudu. Ya, menurut hadis sampai Anda itu yajidurihan au yasma' sautan. Anda mendengar nada-nada atau mencium aroma-aroma maksudnya. Artinya malah nyata akan tok baru kemudian dianggap sudah hilang wudunya. Menurut kaidah ini masih tetap punya wudu. Al-masyaqqat tajlibut taisir, bahwa sesungguhnya kesulitan itu menarik kepada kemudahan. Seperti kalau dalam perjalanan bagaimana hukumnya? Menurut kaidah ini ya boleh. Anda melakukan qashar sholat, Anda melakukan jamak sholat, karena sulit. Sulitnya di mana? Yaitu masa kita kemudian mau naik kendaraan umum, Anda kemudian mau nyetop untuk sekedar Anda mau sholat. Sementara kepentingan orang kan beda-beda. Oleh karena itu disyaratkanlah qashar sholat, disyaratkanlah jamak sholat. Ya. Setiap nyampe terminal silakan dijamak sholat itu. Ad-darar yuzal, bahwa sungguhnya bahaya itu harus dihilangkan. Seperti Anda ada di tengah hutan, kemudian Anda tidak menemukan makanan kecuali bangkai, maka menurut kaidah ini ya Anda harus menyelamatkan diri Anda. Nah, ya, mudarat yang ada pada diri Anda harus dihilangkan dengan catatan Anda makan bangkai itu. Tapi ma'ubi habid darurat, kaidah cabang daripada ad-darurizar itu bahwa sesuatu yang diperbolehkan karena alasan darurat, maka yuqaddaru biqadariha, maka harus diukur kadar kebolehannya. Sehingga kalau misalkan dengan satu suapan saja Anda sudah selamat dari kebinasaan, dari doror, maka jangan berkali-kali kemudian mengambil daging yang tadi itu haram, yang sudah menjadi bangkai, atau kemudian mengambil daging hewan-hewan yang haram dimakan. Nah, karena tujuannya kan supaya mudarat itu hilang, bukan untuk mengenyangkan, tapi mudarat hilang, yakni kebinasaan itu. Jadi sesuatu yang diharamkan bisa diperbolehkan nanti dengan alasan ad-darar yuzal, karena adalah alasan keterdesakan. Kemudian al-adat muhakkamat, bahwa tradisi itu bisa menjadi hukum. Tradisi bisa menjadi hukum itu seperti contohnya adalah bahwa bagaimana hukumnya jual beli tanpa ijab kabul. Menurut adat muhakkamat ini boleh, seperti Anda kalau beli rokok, kemudian dikasih kembalinya misalkan beli 100, langsung dikasih permen. Nah, di situ kan hanya saling memberi. Yang kamu memberi uang kepada si penjual hanya memberi rokok tanpa ada saya jual dan saya beli. Ini menurut mazhab Syafi'i kan tidak sah. Tapi karena itu sudah menjadi adat, sudah menjadi tradisi, maka boleh itu masuk kategori bai'ul mu'athad katanya. Jual beli saling memberi. Karena uruf. Tradisi ya. Ini kaidah kubra. Kemudian selanjutnya ada kaidah kulliyah. Apa kaidah kuliah? Kaidah kuliah itu adalah kaidah yang masuk di dalam cakupan pembahasannya beberapa masalah parsial. Banyak sekali masalah-masalah yang dicakup oleh ini, sampai kemudian kaidahnya banyak juga. Ada sekitar 40 kaidah. Di antaranya pertama al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Bahwa suatu ijtihad tak boleh dibatalkan dengan ijtihad. Kalau Anda sudah sholat, ya, pertama berijtihad bahwa arah barat itu sudah keyakinan Anda adalah di hadapan Anda. Ternyata setelah sholat ada orang yang menyatakan bahwa arah barat itu adalah sesuai dengan yang di hadapan orang tadi yang ngasih informasi. Menurut kaidah ini, maka ijtihad Anda tak bisa dibatalkan oleh ijtihad yang lain tadi itu. Itu begitu ya. Kemudian idza jatama'al halal wal haram ghulibal haram. Jikalau berkumpul sisi yang halal dan haram, maka yang dimenangkan sisi haramnya. Contoh, Anda punya uang, ya.
Uang yang pertama hasil kerja jerih payah Anda, yang satu karena menang togel. Nah, dicampurlah uang Anda itu antara halal dan haram. Maka uang Anda menjadi apa statusnya? Maka menurut kaidah ini menjadi haram karena sudah bercampur. Kecuali Anda bisa memastikan bahwa ini adalah uang yang halal dan uang yang haram. Kemudian yang ketiga, al-itharu fil qurbi makruhun wa fi ghairiha mahbubun. Mengutamakan orang lain di dalam peribadatan itu makruh. Tapi kalau dalam persoalan yang lain boleh. Itu dianjurkan. Contoh, Anda mau sholat jamaah. Sop paling depan itu karena ada kiai, ada orang yang Anda hormati, maka Anda menyuruh kiai Anda atau orang yang Anda hormati suruh di sop depan. Sementara Anda mengalah di belakang, itu tidak boleh, makruh. Ya, makruh hukumnya. Nah, kalau di yang lain, tidak masalah. Jadi dengan dulu kiai. Nah, ini bukan persoalan ibadah atau duduk atau naik mobil misalkan, tidak masalah. Itu dianjurkan kalau yang selain dalam persoalan kurbun itu ibadah. Tabi'un, bahwa sesuatu yang ikut itu ya ikut. Seperti dalam kaidah fikih itu, dalam fikih itu dikatakan zakatul janin ka zakatul ummihi. Sembelihannya janin itu ya sama seperti sembelihan ibunya. Jadi kalau Anda misalkan menyembelih kambing, sementara kambing itu punya janin, ada janin di dalamnya, apakah kemudian janin itu perlu disembelih? Tidak perlu, karena sudah disembelih oleh karena ibunya atau induknya sudah disembelih. Zakatul janin ka zakatul ummihi. Sementara janin itu tabi kepada induk. Nah, induk sudah disembelih, maka janinnya dianggap sudah disembelih. Al-hudud tasqutu bisyubhat. Bahwa sanksi itu bisa gugur dengan kesamaran atau kekaburan. Nah, jadi ini berdasarkan hadis idra'u bil syubhat. Tinggalkanlah idra'u al-hudud bil syubhat. Tinggalkanlah hudud itu kalau masih kabur. Artinya kalau saksi-saksinya masih dan bukti-buktinya masih belum kuat, maka Anda tidak boleh kemudian menghukum orang. Nah, ya, jadi melepaskan orang karena takut salah di dalam memutuskan itu lebih baik daripada memutuskan sementara dalam kondisi salah. Karena al-hudud tasqutu bis syubhat. Jadi kalau Anda mau menjadi hakim misalkan saksi-saksinya atau bukti-buktinya masih belum kuat, maka Anda tidak boleh menerapkan hudud ya. Misalkan pas hukuman rojam, cambuk ya, sementara saksinya masih belum kuat. Nah, baik itu dalam kasus zina ataupun kasus perampokan atau kasus pencurian, maka tidak boleh kemudian Anda menghukum karena bukti-bukti yang masih samar tadi. Al-hurula idhulu tahtal yad, bahwa sungguhnya orang yang merdeka itu tidak masuk di bawah tangan. Artinya orang merdeka itu bebas, kecuali budak. Kalau budak iya. Kalau orang merdeka ya bebas, tidak boleh kemudian diperintah oleh orang lain. Jadi orang merdeka itu bebas, sebebas-bebasnya. Al-hurru la yadkhulu tahtal yad katanya. Jadi tidak di bawah kekuasaan orang merdeka itu. Kemudian dikatakan di sini lagi idza jata'a amrani min jinsin wahid muttafiqun qasdida qala ahaduma fil akhir ghaliban. Bila mana dua perkara yang berkumpul dalam satu jenis yang sama tujuannya, maka yang satu itu masuk kepada yang lain. Yang satu masuk kepada yang lain. Yang satu masuk kepada yang lain. Jadi kalau tujuannya sama, maka tidak perlu kemudian ini contoh satu, Anda punya hadas gara-gara junub dan gara-gara berhubungan intim dengan junub gara-gara bermimpi keluar mani dan gara-gara memang melakukan hubungan intim. Ini apakah Anda harus mandi 2 kali? Tidak. Atau kemudian Anda kencing dan Anda juga berhadas besar. Habis kencing kan hadas kecil, habis melakukan hubungan intim kan junub, hadas besar. Itu gimana ini? Ada 2 perkara yang berkumpul, tapi satu jenis, yakni jenis hadas. Tujuannya sama, yaitu agar dihilangkan. Maka yang satu itu masuk kepada yang lain. Artinya Anda tidak perlu berwudu, sudah cukup mandi, maka wudu sudah dianggap
ikut, gitu maksudnya. Dan dianggap ikut. Ikmalul kalam aula min ihmalihi, mengamalkan kalam itu lebih baik daripada mengabaikannya, ya. Mengamalkan kalam itu lebih baik daripada mengabaikannya. Jadi contohnya ini di sini seperti saya menikahkan kepadamu Fatimah. Dia tidak mengatakan putriku, lam yasihha alal asah dikatul khawatim. Oh, di sini misalkan ada banyak istri. Pas mulia mengatakan salah satu di antara kalian tertolak. Maka menurut ini harus diamalkan. Berarti ada salah satu di antaranya itu harus ditolak. Ditolak, ya tertolak. Al-kharaj bid-dhaman, bahwa sesungguhnya hasil itu tergantung tanggungan. As-su'alu mu'adun fil jawab, bahwa sesungguhnya pertanyaan itu ya dikembalikan kepada jawabannya, gitu kan ya. La yunsab lisakatin qaulun, tak bisa disebabkan bagi orang yang diam itu perkataan. Al-fardu afdhal minan nafl, bahwa kewajiban lebih utama daripada sunat. Ma haruma ahduhu haruma itauhu, sesuatu yang haram diambil tidak boleh diberikan. Man istamala shay'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi, orang yang menyegerakan suatu persoalan yang baik. Saya kira itu semuanya ya terkait dengan materi ya. Jadi ini nanti bisa dipelajari sendiri. Yang tidak paham bisa kemudian ditanyakan ya, bisa dipertanyakan ini nanti di dalam sesi diskusi ya. Kaidah-kaidah ini semuanya ini. Mulai dari ar-rukhsatun bil ma'asi, ar-ridha bi syai'in minhu. Ini semuanya ini kaidah-kaidah ini ya. Semoga ada manfaat dan barakah. Oleh karena itu kalau mau ditanyakan silakan ditanyakan di sesi diskusi ya. Oke, terima kasih. Semoga ada manfaat dan barokah. Saya cukupkan penjelasan saya pada pertemuan kali ini terkait dengan materi qawaidul fikih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.